Assalamualaikum. Kita lanjut ya pelajaran kita mengenai view. Di video ini kita akan bahas mengenai router, cara instalasi router di Vue.js. Nah, kita bisa langsung aja coba view router. Ini ya, router.vuejs.org. Kita enter. Nah, seperti ini kita bisa langsung get started. Oke, jadi kita mesti install dulu ya. Kayak gini. Karena kita sudah punya project, jadi kita pakainya yang ini ya. Kalau yang ini ketika kita create project dari awal. Dan ini tentunya gunakan Vue CLI ya. Oke, kita copy aja ini. Kita ke project. Ini kita close all aja ya. Oke, paste. Kita enter. Lalu kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, di sini getting started. An example di sini ada ya. Jadi nanti ada kaitan dengan ini router link, kita pakai router link. Lalu nanti ada router view. Jadi router link ini sebagai pengganti dari Ahref gini. Nah, ini router view. Nah, itu sebagai tempat untuk menampilkan halamannya kita. Oke, jadi kalau kita pelajari Laravel, nah dia ini ibarat yield content. Oke. Nah, jadi kita mesti buat ini dulu. Router instance di sini. Seperti ini ya, kita butuhkan kelas ini. Memory history, kemudian create router. Memory history ini untuk ini, biar kita bisa back ya dengan menggunakan bawaan browser. Jadi kita back, dia kembali ke history sebelumnya. Jadi kita pakai kelas ini. Oke, kita bisa cek. Nah, udah kan? Jadi di sini kita langsung aja coba ini kita copy. Lalu kita buatnya di sini ya. Filenya itu kita buatnya di src sini, folder, router. Nah, kita pakai index.js ini ya. Lalu kita paste di sini. Oke. Nah, jadi di sini kita import kelas yang kita butuhkan dari Vue router. Lalu ini import komponen atau halaman. Kemudian ini routes. Kita daftarkan routes-nya, path-nya apa saja, lalu komponennya yang mana. Jadi jika kita ke ini path route ini ya, yang awal, maka dia akan menampilkan halaman dari file ini ya. Nah, seperti itu. Kalau kita ke about, berarti halaman about view yang ditampilkan. Oke, jadi di sini kita bisa daftarkan banyak ini ya, banyak path sesuai dengan aplikasinya kita. Oke, lalu ini router, create router. Jadi kita buat ini create router. Kemudian parameter di sini ada history, lalu ada routes ini ya, variable ini. Oke, kemudian kita lihat lagi tutorialnya. Wait. Oke, berarti ya kita buat sini, lalu kita buat di sini. Jangan lupa ya export default router. Oke. Oke, kita sesuaikan ya. Jadi di sini kita bisa import home view. Di sini kita buat contoh berarti ini ya list foods ya. Kita buat aja gini, list
Foods. Oke, lalu ini karena dia di router, kita keluar aja dulu dari router. Nah, kita ke pack listfoods.view. Oke. Oke, yang ini halaman, kita buat halaman kontak ya. Jadi di sini pack kita buat kontak.view, kontak pack. Oke. Jadi di sini kontak.view. Oke, ini list foods. Lalu ini kontak. Ini kontak ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, selanjutnya terapkannya gimana? Jadi kita daftarkan dulu. Ini ya, main.js nih. Nah, roots-nya kita mesti import di main.js ya. Jadi ini import router. Nah, jadi seperti ini. Dia ke folder router ini. Oke, dari main.js dia ke router. Nah, karena di sini sudah namanya index.js, jadi ya tidak perlu kita buat index lagi. Cukup begini saja. Oke, jadi di sini kita bisa buat ini ya, variabel dulu. Const up. Nah, ini create up. Kayak gini, lalu di sini kita buat app.use router, lalu app.mount. Oke, kita sudah daftarkan routes di main.js. Nah, selanjutnya kita terapkan di app.view kayak gini ya. Nah, jadi kita gunakan router view nih. Bentar, mana router view ya? Ini ya. Ada router view, nah seperti ini router view. Jadi konten ini, misalnya ini yang mau diganti-ganti kan, misalnya ya, kita buat ini yang akan diganti. Jadi ketika kita klik, misalnya klik kontak, maka area ini yang akan berubah sesuai dengan halaman yang dituju. Jadi kalau kontak berarti menu kategori ini tetap, kemudian halaman ini yang akan berubah ya. Jadi contoh, kita buat ini list foods, kita rubah dengan router view kayak gini. Nah, seperti ini, atau bisa juga router view. Nah, seperti ini. Oke, jadi nah bisa dilihat kita refresh ya. Oke, sama kan? Karena dia ke sini nih, ke roots kan? Dan di roots coba index.js yang ini ya. Dia ke list foods. Coba kalau kita ganti ya, kontak gini. Nah, lihat kontak pack. Karena page ini dia mengambil halaman kontak. Jadi kontak ditampilkan di sini ya. Jadi kita buatnya di sini router view. Nah, jadi misalnya kita mau kayak gini kontak back. Tapi halaman ini ya, kategori ini nggak perlu ada ya. Sudah nggak perlu ada, hilangkan aja. Nah, kita mau murni tampilkan halaman kontak. Bukan lagi ada menu kategori. Jadi kategori ini bisa dibilang ya hanya di home ini aja ya.
Contohnya seperti itu. Berarti ya kita bisa buat aja di sini file kayak gini ya, home.view. Oke, home.view. Ini template. Ini script. Di sini setup. Lalu kita buat di sini import. Kita buat importnya tuh import kategori ya. Ini kategori. Lalu kita import lagi list food ya, ini. Udah kita pasang di sini kategori. Kemudian kita pasang lagi di sini list foods. Oke, seperti ini. Nah, jadi di index.js ini bukan list foods tapi home back home.view, ini home. Oke, jadi page ini juga kita bisa lihat di sini ada name routes. Nah, kita bisa namakan kayak gini ya, name. Jadi kita bisa buat gini, name home. Oke, kayak gini ya. Bebas mau namakan seperti apa nih. Oke, jadi nanti panggilnya kayak gini, router to name profile. Oke, nah contoh kita buat name kontak. Oke, udah kita simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini double karena ini ya kategori di sini kita bisa delete aja, simpan. Oke. Jadi kalau kita ke menu kontak, otomatis ini akan hilang ya. Nah, sekarang kita terapkan untuk router linknya ya. Jadi router link kita ke sini navbar. Kita mesti buat router link di sini kan. Mana home coba, mana home ini. Ini bukan mobile menu ya. Kita ke sini, ini ya. Jadi di sini ahref, A-nya kita ganti dengan router link. Gini. Lalu kita tutup lagi dengan router link. Nah, kemudian hrefnya ini nggak usah. Oke, kita bisa buat tuh kayak gini ya. Ini ya, tuh name-nya apa nih? Atau gini aja, tuh lalu kita ke sini. Nanti ini juga router link. Coba tuh kita ke kontak. Ini ya. Nah, itu ya gitu aja. Ini router link. Oke. Kita lihat, kita ke kontak. Nah, kita ke home. Oke. Tanpa refresh halaman kan. Oke, jadi seperti itu ya penggunaan routes-nya yang sederhana. Nanti teman-teman bisa cek di sini lagi. Kayak gini ya, melewatkan parameter. Oke, nanti ada active links seperti ini. Nah, ini ya, router link active class. Oke.
Nah, nanti kita mesti buat di creator router. Saat create router, di ini ya, kita punya file index.js, kita tambahkan kayak gini, link active class-nya apa. Oke, kita coba praktekkan. Di sini kita buat aja dari sisi router link-nya ya, bukan di bagian router atau index.js-nya kita. Nah, di sini kita coba copy aja yang ini. Oke. Lalu kita ke navbar. Nah, di sini kita pasang seperti ini. Accept active class, kita setting background, gray-nya kita kasih 200. Oke. Kita copy. Kita buat di sini lagi. Oke, sudah. Kita coba cek. Oke, kontak. Nah, mau ya. Kontak. Oke. Oke, jadi seperti itu. Kita coba refresh. Oke, ada kesalahan. Nah, ini kontak. Refresh. Nah, lagi kontak. Coba. Wait. Enter dulu. Nah, udah kita kontak. Ini ya, dia nggak dapat ini pad-nya di sini ya. Tidak ada dibuatkan pad lagi di sini sehingga kalau kita refresh, nah dia kembali ke root pad sini nih. Berarti kita salah pasang yang di sini di index.js di router. Ini ya, create memory history. Harusnya kita gunakan aja yang create web history. Ini ya. Kita copy. Kita pasang di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita ke kontak, coba lihat, oke, sudah ada ya kontak. Home. Nah, dia ke home. Kontak lagi, dia ke kontak. Jadi kalau kita refresh, oke, dia tetap di halaman kontak back. Oke, gitu ya teman-teman, latihan kita mengenai router yang sesimpel ini. Nah, teman-teman silakan baca lagi mengenai fitur-fitur yang ada di router view ya, seperti lazy loading routes. Oke, jadi komponen kita bukan kita import dari awal. Nah, tapi kita buatnya gini, komponen ya seperti inilah. Dengan begitu tidak memberatkan aplikasinya kita, tidak membuat performance dari aplikasinya kita menurun. Itu jika kita punya halaman dari aplikasi kita sangat banyak. Tapi kalau cuma beberapa halaman, ya nggak masalah kalau kita buat seperti ini ya. Kita import langsung semua di sini aja. Tapi mau pakai lazy loading juga boleh, silakan. Seperti ini ya. Tinggal diimport, lalu kita ke filenya. Oke, jadi cukup sekian pelajaran kita mengenai router. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.